Oke, selamat sore rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi dan menyikapi pertanyaan rekan wartawan tentang bagaimana Pak Jokowi sebagai pelapor atas laporannya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, di mana dalam proses penyidikan Pak Jokowi dengan penasihat hukumnya telah menunjukkan bukti sesuai dengan informasi yang kita dengar di media, telah datang ke Polda Metro Jaya untuk menunjukkan bukti asli daripada ijazahnya yang dimana hal itu menurut terlapor rekan-rekan Pak Roy Suryo dan rekan-rekannya mengatakan itu palsu, tapi ternyata kan sudah ditunjukkan Pak Jokowi langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Jadi dalam hal ini kita memang bukanlah sebagai mengikuti langsung sebagai kuasa hukum yang mengikuti langsung secara detail ya, tapi dari sini kan kita sebagai praktisi hukum bisa menganalisa dan melihat, karena saat ini atas laporan Pak Jokowi ini sebagai Presiden ke-7 terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan telah diproses dan bahkan sudah masuk di posisi dari proses penyelidikan ke penyidikan, malah udah naik status ke tersangka. Hal ini bisa terlihat bahwa apa yang ditunjukkan Pak Jokowi itu aslinya itu udah kemungkinan besar udah benar itu asli, kan begitu. Jadi apa yang dikatakan Roy Suryo dan rekan-rekannya di media itu mengatakan palsu, artinya kan tidak ada buktinya, makanya dianggap dinaikkan statusnya jadi tersangka karena dianggap telah melakukan ada petunjuk-petunjuk yang sudah cukup mungkin penyidik lihat bahwa sudah terpenuhi unsur apa yang dikatakan pencemaran nama baik tersebut, makanya mereka tersangka, kira-kira begitu. Mungkin tahapan-tahapannya ke depan itu seperti apa lagi? Nah, terkait tahap-tahapan yang kita lihat juga di beberapa terakhir ini yang lagi ramai di media, bahwa orang-orang Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang sebagai tersangka di dalam perkara ini kan memohonkan kepada penyidik Polda Metro untuk digelar perkara khusus. Nah, ini mungkin yang perlu kita jelaskan, jadi menjadi satu pembelajaran untuk masyarakat juga. Jadi gelar perkara ini kan ada gelar perkara intern, ada perkara khusus. Gelar perkara intern ini adalah biasanya itu dilakukan intern. Kalau ini di Polda, berarti intern penyidik Polda. Biasanya yang dilibatkan di dalam gelar perkara intern ini adalah dikomandoi oleh koordinator oleh pada misalnya Kabak Wasidik. Nah, atas undang-undangan daripada penyidik, biasanya yang diundang di sini adalah ada daripada unit Propam diundang juga situ Polda Metro kan, ada dari Propos, ada bagian Bitkumnya diundang ya kan, dan juga banyak juga itu ada beberapa unit Kanit diundang, contohnya Tipiter ya kan, atau yang lain-lain itu banyak diundang, dan juga ada itu perkara intern ya. Tapi kalau ini perkara khusus, kenapa dibilang khusus? Karena di luar tadi misalnya yang diundang dalam unit-unit perkara intern itu tadi orang-orang intern Polda sendiri ada dari luar, makanya khusus. Siapa dari luar? Yang dari luar itu adalah diundang juga karena ini atas nama permohonan daripada terlapor, otomatis terlapor diundang ikut, dan juga kuasa hukumnya, dan juga diundang juga itu biasanya kuasa hukum dari pelapor. Ya, makanya kalau kita lihat di media kan ada itu Pak kuasa hukumnya itu Yaakob Hasibuan dan timnya. Ada juga itu ikut pelapornya. Tapi kalaupun pelapor tidak ikut kan udah ada kuasa hukumnya, kan begitu ya. Dan istilahnya di gelar perkara khusus ini juga dilibatkan juga ahli untuk diminta keterangan ahli gitu. Nah, proses mekanismenya biasanya adalah bahwa ini kan ada moratorium kan, ada Kabak Wasidik. Nah, itu meminta dulu ini penjelasan daripada penyidik, apa ini bagaimana perkembangan perkara ini, dipaparin lah itu A sampai Z itu sejelas-jelasnya kan. Setelah itu diberikan kesempatan terhadap pada undangan yang di sana, terlebih yang
berunsur misalnya daripada orang-orang penyidik, misalnya seperti dari Propam, dari Propos, dari Kabak Hukum, dari para rekan-rekan yang lain, diberikan kesempatan untuk bertanya itu, ditanya itu sama ini terlapornya. Biasanya kalau terlapornya tidak bisa menjelaskan, bisa minta bantu sama pengacara, bisa pengacara jelasin. Terlebih juga tangkap juga itu terhadap ini pelapor, ya tentang laporannya, bisa juga dibantu oleh kuasa hukumnya. Nah terakhir biasanya itu dikasih minta pendapat daripada ahli. Nah setelah semua ini yang hadir di sana diberikan kesempatan dan memberikan pendapat, ini kan memberikan pendapat terhadap hasil proses penyidikan ini. Nah akhirnya kalau misalnya udah semua prosesnya dijalani, biasanya yang perkara khususnya kan diakhiri dulu ini, berakhir, bubar dulu, yang artinya orang-orang luar keluar dulu, baru mereka para penyidik ini biasanya langsung melakukan gelar perkara intern. Yang intern tadi yaitu intern Polda Metronya, ya kan? Tadi kan udah kita jelasin siapa aja terlibat di Polda Metro itu, biasanya dari unit Propam, unit Propos, unit daripada unit hukum, terus daripada unit-unit kanik-kanik yang lain gitu kan, membuat kesimpulan di sini, ya kan? Apa yang harus disimpulkan, ya itu. Jadi itu kalau gelar perkara khusus. Tapi maksudnya pertanyaannya apakah gelar perkara khusus ini akan menguntungkan terlapor atau enggak? Nah, apakah menguntungkan terlapor atau tidak? Itulah yang jadi nanti disimpulkan daripada hasil gelar itu. Ya kalau misalnya hasil pada penilaian dari semua yang kasih masukan ini, baik Propam, baik Propos, baik misalnya dari hukum, baik misalnya dari ahli maupun dari yang lain menyatakan, ya kan, bahwa unsur laporan daripada Pak Jokowi ini, ya kan, dinyatakan terpenuhi unsurnya, ya itu akan menguntungkan terhadap pelapor, kan begitu nih. Kan tadi apa menguntungkan kan? Kalau dikatakan misalnya ini tidak terpenuhi, ya itu akan menguntungkan kepada terlapor. Nah, ini kan kita tahu apa kesimpulannya kemarin kan gitu. Ya, jadi itu justru untuk itulah makanya dibuat gelar kan gitu. Jadi tapi ya kalau menurut pengalaman saya sebagai praktisi hukum ya, apalagi ini udah masuk tersangka, ya kan? Ini penyidik yang diberikan tugas penetapan dan menangani perkara ini kan, ini udah Polda Metro kan udah sangat proporsional semua ini. Dan saya yakin mereka penyidik ini udah mengantongi bukti-bukti dan yang mendukung unsur-unsur pidana sesuai dengan laporan ini mungkin di atas 75%. Tapi kok Bang, gelar perkara khusus kok bisa ya maksudnya dilakukan setelah penetapan tersangka? Kan harusnya atau gimana? Bisa saja kan begitu. Itu kan artinya jadi gini ya, perlu kita pahami sedikit di dalam mungkin kita sedikit hukum acara ya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi makanya dibilang seorang terlapor kan belum tentu nanti itu jadi tersangka. Seorang tersangka pun belum tentu itu harus jadi terdakwa. Jangankan tersangka, terdakwa pun belum tentu nanti jadi terpidana. Kan finalnya nanti pembuktian ini kan di pengadilan, gitu loh. Jadi dan kalau berapa? Tadi pertanyaannya menarik, bagus. Kenapa udah selesai tetap tersangka baru gelar? Kalau memang hasil gelar ini tadi ternyata ada mungkin penilaian-penilaian yang lain tidak sesuai dengan, tidak mendukung dengan apa yang dijelaskan dipaparkan oleh misalnya penyidiknya, kan kalau tidak terpenuhi unsurnya kan bisa juga SP3. Tersangka kan bisa, udah tersangka kan bisa juga SP3 kan. Itu pertanyaan bagus itu.